Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-54. Lukas 11 ayat yang ke-54. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mereka di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya mereka adalah dua kelompok fraksi yang kadang-kadang atau bahkan sering bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi dalam satu hal tentang Tuhan Yesus, mereka bersatu untuk menjebak, mencari jerat, betul-betul dicermati dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya mereka punya pasal yang dipakai untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus menegur keras mereka atas perilaku dan cara hidup yang mereka lakukan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan sebagai koreksi atas perilaku yang salah. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak terbuka dengan itu atas perilaku yang mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Tapi malah mereka mencari-cari alasan, membenarkan dirinya, dan yang kedua, mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik supaya Yesus bisa dipenjara. Nah, apa yang boleh kita hayati, sahabat yang dikasih Tuhan? Ini, kalau kemudian kita itu mendapatkan kritik, kalau kita mendapatkan kebenaran firman yang menegur kita, kita jangan berperilaku seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang mencari-cari alasan pembenaran atas perilakunya, karena memang selalu ada yang disebut dengan rasionalisasi atas perilaku itu ada. Tapi tidak boleh dengan cara itu. Kalau salah, akui salah dan kesempatan untuk memperbaiki. Bukan cari-cari alasan. Nah, yang kedua adalah ketika kita itu melakukan koreksi terhadap teman kita, yang kita lakukan bukan koreksi orangnya, bukan mengkritik orangnya. Yang perlu kita koreksi adalah tindakannya. Tidak menyerang pribadi, tetapi dalam satu tindakan tertentulah yang harus diperbaiki. Maka kita akan mampu untuk membangun relasi tetap baik, tetapi kondisi keadaan semakin baik sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi ada dua sisi itu. Kalau kita mendapatkan hal yang benar, kemudian menegur kita, maka hiduplah dengan bijaksana. Tidak boleh cari-cari alasan, ini kesempatan perbaiki. Ketika kita akan memperbaiki orang, melakukan masukan, maka jangan menyerang orangnya, tetapi fokus saja pada tindakannya dan apa yang seharusnya tindakan itu bisa dilakukan lebih baik. Semoga kita boleh menjalankan relasi yang baik dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan terus menopang dan menolong setiap sahabat menjalani kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.